Halo Skor, balik lagi di Cross Culture sama gue. Gue sekarang lagi di rumahnya Mas Bekti Nugroho, yang mungkin fotonya akhir-akhir ini kalian sering lihat di media sosial, karena koleksi jersey timnas Indonesianya yang membludak. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia. Halo Mas Bekti. Halo Mas Yudis. Gimana kabarnya? Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih loh sudah diundang. Siap, siap. Ini cerita dong, ini koleksinya sebanyak ini jual berapa motor ini? Mana ada istri lagi yang nonton kan? Enggak sih, kalau jual-jual apa segala macam enggak. Ya ini mengalir aja sih. Maksudnya emang ada rezekinya, kemudian yang penting operasional rumah aman, betul. Istilahnya gitulah ya, Betul, dapur betul, aman, istri aman, ya udah. Jadi jangan sampai beli jersey ini bikin rumah tangga jadi kacau aja. Betul. Ini kalau boleh tahu mulai koleksinya kapan ini? Sebenarnya kalau jersey tim nasional ya, kita bicara tim nasional ya. Ya, karena kalau bicara jersey tim nasional khususnya home itu jersey pertama itu 2018. Oke. Yang Nike ada logonya gold. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu tahun 2020 Mills, 2022 Mills sama Li-Ning. Itu belum ada, wah saya mau koleksi banyak nih, saya mau ngincer apa segala belum. Nah, sampai pada akhirnya sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu saya datang ke salah satu toko jersey di Jakarta. Oke. Kemudian saya ngelihat ada jersey Boas di situ. Salosa. Iya, Boas Salosa tahun 2004. Waktu itu harganya masih 1.200.000, 1.300.000. Sekarang udah 3,5 4 juta lah, iya kan? Iya. Nah, padahal itu masih 6 bulan yang lalu. Iya. Harganya cepet banget. Nah, udah saya bawa pulang, saya masukin lemari, kan saya ada tempat khusus lah kalau buat timnas sendiri, MU sendiri, Persebaya sendiri, Inggris sendiri misalkan gitu. Nah, kok sepi, cuman 4 nih. Iya. Butuh teman. Nah, terus habis itu nyari, akhirnya banyak teman-teman kolektor timnas, kemudian banyak seller yang nawarin segala macam, jadi cepat aja prosesnya. Iya. Nah, karena udah lumayan banyak, jadi ngelisting mana nih yang belum punya, akhirnya jadi punya target yang awalnya cuman ini. Dan plus timnas kan emang saya senang dari dulu, jadi kayak ya udahlah mau ngelengkapin juga gitu, akhirnya saya berusaha untuk lengkapi. Jadi awalnya nyari temen buat jersey Boas, jadi dapat sekampung ya. Jadinya keracunan. Iya. Ini kalau boleh tahu sekarang ini totalnya udah punya berapa jersey timnas Indonesia ini? Yang home. Yang home ya. Yang home kurang lebih kalau sama yang kembar, karena kan ada beberapa jersey yang saya satu era jersey name setnya misalkan beberapa ya. Oh iya. 100-an lah kurang lebih. Dan ini memang yang dipamerkan memang yang home aja ya, sengaja? Iya, karena waktu itu sebenarnya postingannya kan Indonesia lagi main home lawan Jepang sama Arab Saudi kan. Jadi mau Timnas D nunjukin jersey home-nya bahwa kita tuh adalah pendukung yang harus tahu bahwa kita tuh punya jersey-jersey yang dari dulu tuh menarik dan jadi legacy gitu, sekaligus menjadi dukungan buat timnas juga yang kebetulan waktu itu main home, makanya yang saya posting yang home. Gitu. Tapi kalau koleksi sebetulnya berarti ada away juga ada, keeper ada, cuman memang belum selengkap home. Oke. Sebanyak ini susah nggak nyarinya? Belinya sih di mana sih? Apakah hanya dari kolektor? Apakah dari marketplace? Apakah ke bazar-bazar jersey? Macam-macam, ada yang dari kolektor, kemudian dari seller, dari marketplace. Ada nggak cerita yang mungkin agak unik atau paling susah mungkin? Harus ngejar-ngejar atau apa, ada nggak? Apa semua rata-rata lumayan mudah didapat? Masing-masing punya ininya masing-masing ya, prosesnya masing-masing ya. Cuman yang agak susah itu ini nih, termasuk yang paling susah. LA Boy Match Worn tahun 2004 yang dia pakai di Piala Asia tahun 2004. Ini kan ini aparelnya Ghazali. Nah, Ghazali ini mungkin salah satu aparel lokal pertama sebelum ada Erspo, Mills dan lain sebagainya yang waktu itu memberikan ya, istilahnya memproduksi jersey timnas tapi hanya untuk yang dipakai pemain. Karena waktu itu belum diperjualbelikan kan. Nah, sekarang aparel ini udah jadi tour and travel. Udah jadi tour and travel. Nah, karena di zaman itu nggak mungkin untuk cari replikanya Pak, atau player isunya dan segala macamnya, kan berarti harus nyari match worn-nya kan. Akhirnya ngejar, dan emang yang punya Ghazali ini nggak banyak. Akhirnya dapat setelah sekian bulan ke salah satu seller
akhirnya dia mau jual. Awalnya dia nggak mau jual, akhirnya goyang-goyang harus diyakinkan dulu. Ya akhirnya mau jual. Dan ini ada sertifikat tulisan tangan dari si LA Boy-nya. Oke. LA Boy Match One. Nah, kalau boleh tahu ini kan harganya pasti macam-macam ya kalau beli jersey timnas ya. Ya. Kalau buat Mas ada ininya nggak? Wah, gue kayak nggak bisa nih ngelebihin angka ini. Gitu. Apa semua tergantung? Ada sih, nggak memaksakan diri, Jadi kalau memang menurut saya overrated harganya, karena kan ada beberapa seller yang wah lagi hype apa segala macam. Iya, nah biasanya saya nggak kalau apalagi kemudian misalkan fokus saya jersinya misalkan yang saya incer belum ke arah situ, jadi nggak terlalu maksain sih secara budget. Yang jelas menurut saya kalau beli jersey harus yang secara value sama harga itu sesuai, jangan sampai harganya overrated, menurut saya sih itu sih. Oke. Dan ini semua Mas beli memang untuk dipakai? Maksudnya semua ukuran Mas? Apa ya, ada yang buat koleksi aja? Ini pertanyaan menarik nih. Kalau yang memang ada size-nya, saya akan usahakan untuk cari yang ada size-nya. Biar bisa dipakai. Kecuali kayak misalkan Match One. Nah, kebetulan Match One rata-rata pemain kan L atau XL, jadi masih masuk juga kan. Karena saya L atau XL. Nah, cuman kalau kayak yang klasik-klasik yang lama-lama ini, tahun 80 ke bawah, rata-rata itu M, kecil-kecil, ketat-ketat. Nah, itu emang bukan saya, tapi kan emang nggak ada yang gede juga gitu. Iya, nggak ada yang gede juga, ya mau nggak mau. Jadi buat koleksi aja. Iya, buat koleksi. Berarti kan ini ada yang Mas pakai juga ya? Iya. Dari semua banyak desain ini, dari berbagai aparel yang pernah sama timnas, favorit Mas yang mana sebetulnya? Secara estetika tuh yang paling menawan tuh yang mana? Yang ujung ini, 2010. Oh, kenapa? Perisai Garudanya sih yang bikin menarik, perisai Garudanya. Kemudian dia mungkin satu-satunya jersey timnas yang nomor pemainnya ada di atas logo brandnya. Iya. Itu jadi unik aja, iya. Dan prestasinya juga cukup bagus di tahun ini ya, sampai final lawan Malaysia kalau nggak salah, cuman akhirnya kalah kan. Iya. Kalau menurut Mas Bekti, sekarang berapa tahun terakhir nih timnas Indonesia selalu sama aparel lokal? Iya. Ini hal baik atau gimana menurutmu? Hal yang baik sih, karena artinya timnas kita mengutamakan untuk industri lokal itu berkembang. Jadi supaya jadi persaingan juga kan, aparel lokal kan lumayan banyak nih sekarang, karena mereka tahu bahwa ada potensi untuk mereka bisa sampai ke level timnas, level yang bisa dibawa ke internasional. Nah, itu kan membuat suatu circumstance bisnis ataupun industri aparel brand lokal ini jadi naik kan. Jadi semua berlomba-lomba untuk memberikan desain ataupun kualitas yang terbaik secara lokal gitu. Karena kan kadang-kadang di supporter timnas ini masih split. Iya, sebelah mata ngelihatnya. Ada split, ada yang kayak misalnya kayak Erspo kan kontroversi nih. Ada yang masih ngejek-ngejek. Ada yang bilang, wah kenapa kita nggak balik ke Nike lagi, Adidas lagi. Tapi ada juga yang seneng bahwa kita stay dengan aparel lokal karena kita punya lebih banyak opsi. Betul. Dan produknya juga lebih banyak, ada pre-match, ada jaket apa segala. Ya sebenarnya kalau aparel luar pun juga sekarang udah melihat fashion culture ya, jadi mereka udah ngeluarin jaket, udah ngeluarin bahkan jersey baseballnya versi mereka dan segala macamnya. Cuman lebih ke yang saya senangnya adalah optimalisasi dari brand-brand lokal ini jadi meningkat, itu aja sih. Jadi mereka berusaha untuk optimal meningkatkan karyanya ataupun kualitasnya gitu. Jadi supaya bisa bersaing. Toh juga sebenarnya secara kualitas, let's say Mills, Erspo itu juga nggak kalah banget dibanding Nike atau Adidas kan. Cuman memang karena Nike atau Adidas kan brandnya udah mengglobal ya istilahnya. Itu aja sih. Jadi kadang beberapa orang yang emang global brand minded masih berharapnya Indonesia sama Nike, Indonesia sama ini lebih ke situ sih. Toh juga alhamdulillahnya Erspo penjualan juga makin meningkat, dibantu oleh PR atau public relation dari timnas yang berprestasi. Iya betul, timnas lagi oke sekarang. Iya, itu signifikan banget. Betul. Oke, kita balik ke jersey timnas lagi nih. Saya sempat baca katanya Mas punya yang lumayan tua banget kan, jersinya. 38 apa berapa gitu? Yang warna orange. Ini dapetnya dari mana? Itu prosesnya lumayan, nunggunya juga lumayan lama sih. Jadi ada temen salah satu kolektor yang ngasih tahu bahwa yang jelas itu template ya, disclaimer itu template. Karena kalau
match one udah nggak mungkin, udah pasti udah rusak, udah nggak bagus, dan nyarinya kemana pemainnya kalau match one kan. Ini template yang menyesuaikan, atau bisa dibilang vendor yang menyesuaikan foto ataupun kondisi asli jersey yang merepresentasikan memang tahun itu ya. Jadi kita cek validasinya dan segala macamnya. Nah, itu temen akhirnya ada kontakan dari luar yang kita cek emang sesuai dengan foto yang dipakai tahun 38 kan waktu itu, atau mungkin at least merepresentasikan. Nah, itu akhirnya melalui proses panjang akhirnya bisa kita bawa ke Indonesia dan datang. Oke. Nah, ini ngomongin tadi ada verifikasi keaslian apa segala, saya pengen nanya karena jersey timnas tuh kan di tahun 80 90-an nih banyak kayak dokumentasinya agak-agak susah, buram ya gitu. Iya. Kayak kadang kita nggak tahu, ada yang bilang katanya ini Adidas tapi Adidasnya template aja. Pas segala. Nah, Mas gimana bisa memverifikasi itu gitu? Ketika mau beli misalnya ada seller, ini gimana nih untuk tahu beneran ini the real thing apa bukan? Iya. Nah, itu memang pentingnya kita punya komunitas ataupun punya teman kolektor sih, Mas. Karena kan to be honest, saya main jersey timnas juga terhitung baru kan sebenarnya. Ya, baru bener-bener gaspol itu kan baru kan. Jadi saya banyak nanya ke mereka, misalkan ada penjual yang nawarin, saya nanya, legit check lah istilahnya ya. Legit check ke beberapa sepuh kolektor yang saya percaya, oh ya ini aman, ini valid, ya udah baru saya beli. Biasanya ke situ sih. Iya. Dan mereka punya fotonya misalkan. Rata-rata kan kalau yang udah lama kan mereka juga udah nyimpen fotonya gitu kan. Iya. Dan ini kalau boleh tahu nih jersey-nya nih, dari semua jersey-nya, ini nggak tahu ada istrinya boleh nggak? Tapi paling mahal keluar berapa nih? Range-nya deh. Aduh, kalau rate susah nih ngomongnya. Ada nggak ya sampai 2 digit? Bisa dikat dulu. Ada berarti. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan memang namanya juga kolektor kan. Iya. Nggak apa-apa. Kan 2 digit bisa 11, bisa 80 kan, kita nggak tahu. Iya. Oke, nah sekarang dari koleksi sebanyak ini pasti masih ada mungkin di list yang kurang, no? Apa berikutnya yang di list yang masih diinceran tuh ada nggak? Ada 1985 belum dapat. 85, oke. 1985, iya. Ada salah satu kolektor yang punya, saya goyang belum dilepas. Oh, oke. Tapi paling nggak barangnya ada gitu. Ada, kan? saya tahu. Iya, saya juga nggak buru-buru kok. Maksudnya. Oke. Let's say saya kasih budget sekian, dia belum mau, ya saya nggak maksain. Iya. Biasanya kalau dia emang udah saatnya ngeluarin, Mas, yang kemarin boleh deh harga segitu. Oh iya. Mungkin sudah BU atau apa. Iya. Oke, 85 ada lagi. 85 sama kayaknya ini deh, Ghazali tapi yang ada logo Garudanya. Oke. Tapi itu emang nggak dipakai di pertandingan sekelas Piala Asia ya, cuman friendly match. Jadi emang nggak setinggi, value-nya nggak setinggi itu, cuman belum ada pengen punya. Terus nanti kalau Mas Bekti udah punya semua nih, katakanlah, apa end game-nya di sini apa? Mau buka apa sebetulnya? Rencananya sih pengen bikin cave yang isinya jersey, sneaker. Kan saya juga kolektor sneaker. Oh gitu. Jadi satu ruangan besar yang ada jersey, sneaker, terus buat nonton bola segala macam. Kayak man cave aja sih. Ya syukur-syukur itu bisa jadi museum ya, let's say. Cuman saya nggak terlalu setinggi itulah. Man cave lah. Oke. Nah terus tadi kan ini jersey timnas katanya masih agak baru. Ya relatif baru lah ya. Iya, untuk ngejarnya ya. Iya. Untuk tapi berarti sebelum itu sudah ada koleksi lain berarti? Iya, fokusnya waktu itu MU sama Inggris. Oke. Setiap musim? Kalau Inggris saya dari 66 sampai 2024 ya. Oke. 66. Dan itu semua home away third ya. MU juga? Dan itu sempat viral juga yang home away third yang Inggris. Walah. Terus kalau yang MU karena MU itu dari dulu kan koleksinya, dari 2012, pokoknya dari mulai kerja. Karena waktu saya kuliah, lebih honest, belum beli barang ori. Oh iya. Karena mampunya yang Aussie, tau nggak Aussie? Karena kan di zaman itu, kalau Aussie itu standar KW yang paling tinggi. Karena di bawahnya ada multisport, ada 7 star, tau ya? Iya. Nah itu saya juga pernah punya tuh. Nah sampai akhirnya udah kerja, udah menghasilkan duit sendiri, baru mulai ngejar yang ori. Dan jersey pertama saya yang ori itu adalah MU Taplak. 2012-2013. Iya. Yang orang selalu taplak meja ya nggak apa-apa, kan akhirnya top of the table. Betul. Jadi MU lengkap juga nih.
MU lumayan. Nah sekarang gara-gara Bimo, gara-gara mulai temenan sama dia segala macam, jadi ngumpulin LS-nya MU. Waktu itu kan SS-nya lengkap, sekarang ngejar LS-nya. Iya. Ini berarti Mas buat semua koleksi jersey ini ditaruh di mana nih? Ada punya gudang sendiri? Iya, ada ruangannya. Kalau di luar perjersian, Mas Bekti ada koneksi apa dengan dunia sepak bola? Kalau di luar perjersian, ya paling saya ada lagi mencoba untuk bersama partner klub. Jadi mengelola klub yang lagi kita kembangkan di Lombok. Kemudian lagi mencoba bikin event bersama PSSI dan tim nasional. Yang ini lagi kita godok lah. Saya belum bisa. Oke. Ya, cuman lagi senang banget berhubungan dengan pertimnasan lah intinya kita ataupun klub lokal ya. Mas berarti sekarang mungkin ngikutin juga sepak terjangnya timnas sekarang lagi hot-hotnya. Gimana kayaknya peluang kita buat World Cup 2026? Nggak tahu ya. Feeling sih tembus Piala Dunia tanpa harus ke ronde keempat. Feeling saya. Oke. Karena gini, matematikanya secara logika kan Indonesia kurang 4 pertandingan. Yang pertama away lawan Australia di bulan Maret, kemudian home melawan Bahrain di bulan Maret juga. Kemudian di pertandingan terakhir sebelum lawan Jepang itu kita home lawan Cina. Yeah. Kemudian terakhir lawan Jepang tandang. Yeah. Nah kita nggak usah hitung lah yang Jepang sudah lah ya. Anggap nggak usah. Mau Jepang ngasih, mau kita dibantai, kita nggak usah ngitung lah itu. Yeah. Nah 3 pertandingan ini kita bisa seri lawan Australia di Sydney. Kemudian di 2 kandang kita bisa menang 7 poin kan. Betul. Itu secara matematika kita bisa runner up. Ya. Kalau sampai lolos, ya saya ke Amerika. Oh iya, nonton. Iya betul. Ya moga-moga di tahun 2024 ketika kita masuk Piala Dunia nggak jadi ajang lumbung gol ya, seperti India Belanda di tahun 38. Paham. Tapi at least kalaupun jadi ajang lumbung gol, kita bisa masuk aja udah luar biasa. Nah, ya kayaknya sih masuk aja udah pesta pora lah. Udah hype-nya udah ini. Iya. Mas Bekti, boleh dong ceritain mungkin beberapa koleksi dari jersey home timnas ini yang mungkin ada cerita berkesan atau apa gitu. Oke. Boleh nggak? Boleh. Yang pertama, ini salah satu favorit saya juga. Ini Christian Gonzalez, tahun 2010 yang dipakai di AFF Suzuki Cup. Nah ini kebetulan saya dapatnya juga udah lumayan lama dan akhirnya ketemu sama Eloko plus akhirnya desain juga, ditandatangani depan belakang. Jadi ya selain desainnya saya paling suka, kemudian salah satu pemain favorit juga di era itu, plus akhirnya desain juga ditandatangani juga sama sang pemain, jadi salah satu favorit yang pertama ini. Oke. Nah ini ada 2 versi. Oh, ya? Ada yang perisainya ada kan ini ada lambang banteng, bintang segala macam, ada yang kosong. Oh gitu. Iya, karena awalnya adalah number set ini yang di depan di tengah sini, cuma tidak disetujui oleh DPR atau pemerintah kalau nggak salah ya waktu itu. Iya. Akhirnya ditaruh di sini dan ininya dibikin full. Jadi sempat ada 2 versi. Kamu ada juga versi satunya? Ada, tapi yang versi away. Oh, oke. Jadi masih nyari yang home-nya? Enggak juga sih. Enggak juga. Apa-apa. Oke. Udah cukup ya? Iya. Oke. Karena kalau masih nyari yang versi itu kayaknya lebih mahal soalnya. Oh gitu. Tapi nggak, menurut saya value-nya kurang karena yang dipakai pemain tuh yang versi ini. Iya. Oke. Jadi yang satu lagi menang langka aja kali ya? Iya benar. Tahun 96 yang dipakai Kurniawan. Ini name set-nya kulit. Oh iya, benar juga. Ini jersey berat banget, kalau dipakai pasti capek. Ini berkeringatan banget nih, keringatan banget nih. Nah cuman dia detailnya patternnya segala macamnya. Ya ini retro banget sih ya. Iya. Ya yang salah satu bikin ikonik name set-nya kulit. Jarang banget kan jersey name set kulit. Jarang. Kayaknya even jersey luar jarang ya. Iya, even yang retro pun jarang. Paling kalau retro kan yang tebel-tebel biasanya felt kan. Iya. Kayaknya belum pernah, atau enggak yang dijahit, kain dijahit sama kain. Iya. Ini jadi salah satu favorit kedua. Jadora. Plus ini juga lagi gacor-gacornya Kurniawan tuh di tahun itu. Betul. Ini pertama kali timnas ngerilis jersey plus slogan ini kandang kita, yang ada salah satunya juga ada logo Garuda. Ini pertama kali. Ini tahun berapa ya? Ini 2007. 2007. Iya. Yang dipakai buat Piala Asia kan. Ini juga ini player issue-nya dan kebetulan dapat juga tanda tangan dari pemainnya, Karis.
Kemudian pemain favorit Mas Yudi juga kan ya? ini? Iya, Ijaz. Iya. Ini awalnya saya ngincarnya cuma Ijaz. Lucunya ceritanya. Jadi udah dapat Ijaz nih. Tanda tangan. Udah dapat. Nah, terus kan kebetulan ada kenal sama kitman timnas kan. Kok cuma Ijaz, yang lain dong. Akhirnya dibawa masuk ini dan dapat semuanya. Ini satu squad full. Satu squad full. Wah. Oke. Ini dapat tanda tangannya pas pertandingan mau lawan Filipina. Oh. Yang akhirnya lolos ke ronde ketiga. Iya. Pertandingan terakhir lawan Filipina. Tapi kalau yang jersey Expo, Mas Bekti nggak ngoleksi kayak setiap name set kan? Apa ada setiap name set? Enggak. Tapi ada kolektor teman saya yang pasti ada. Yang ngumpulin itu. Pasti ada. Ini yang dipakai waktu timnas salah satunya yang pas lawan Belanda ya. Kan sempat Indonesia uji coba lawan Belanda kan, terus ngeluarin box set yang isinya timnas Indonesia sama Belanda. Jadi timnas pusat sama timnas cabang kalau sekarang ya. Iya. Nah, ini terus dapat squad full tim di era itu. Oh. Ini kebanyakan udah pensiun sih pemain-pemainnya. Ada Robi. Kalau nggak pensiun dia udah main di Liga 2 gitu-gitu yang udah sunset lah karirnya. Iya. Ini juga menarik sih. Ini aja deh. Ini mungkin banyak nggak tahu kan timnas pernah pakai Puma. Sebentar doang ya berarti ya? Iya, ini di 2006. Dipakai waktu pertandingan uji coba lah. Oke. Name setnya Taufik Kasron. Udah desain juga sama orang dari tanda tangannya. Sempet ketika ini saya bawa ke salah satu komunitas gitu kan majang jersey-jerseynya gitu kan. Jadi banyak yang baru tahu kalau timnas pernah pakai Puma. Iya. Kalau Umbro kan mungkin udah banyak tahu ya timnas pernah pakai Umbro kan. Tapi kalau Puma kan jarang ada. Kayaknya timnas udah hampir semua brand udah pernah disikat ya. Biarpun cuma template atau cuma sebentar. Iya. Tapi kayaknya semua udah pernah kayaknya. Iya, apa ya yang belum ya? Diadora, Kappa yang belum. Apa belum ya? Iya, padahal timnas lucu tuh kalau pakai Kappa ya sebenarnya. Lucu. Pasti keren tuh ya. Lucu. Terus kalau kondisi ngaruh nggak? Ini kan mungkin idealnya tentu ketika Mas beli kondisinya masih prima gitu. Tapi kan kadang jersey udah tua. Iya. Cara ngejaganya ya. Bobbles, pulls, atau mungkin pernah bolong. Itu jadi pertimbangan juga nggak? Oh, waktu beli? Pas beli? Oh iya. Kondisi jadi pertimbangan juga. Makanya biasanya kalau emang jersey yang secara harga agak lumayan, saya better ngelihat barangnya dulu, maksudnya ketemu, ngelihat barangnya, baru negosiasi harga gitu. Karena kalau barang klasik terus nilainya lumayan, main cuma dikirim aja kan takutnya nggak sesuai. Iya. Cuma biasanya kalau sellernya emang udah kolektor yang saya kenal, biasanya nggak perlu ketemu pun saya udah percaya bahwa karena dia selalu ngomong ini ada kurangnya di sini gitu. Iya. Mungkin terakhir nih buat Mas Bekti, silakan kalau ini mau dijadikan ajang sekalian buat nyari jersey apa timnas. Siapa tahu yang nonton ada yang punya. Oh iya, boleh. Kalau ada yang punya jersey Indonesia tahun 1985 sama walaupun saya udah tahu orang yang punya ya, sama ya siapa tahu ada orang lain lagi. Ya, sama yang Ghazali ada logo Garudanya besar. Boleh DM. Thank you.